Lihatlah sungai ini dipenuhi dengan ikan sapu-sapu. Ikan yang tampak tenang ini sebenarnya merupakan hama yang merusak ekosistem. Sebagai spesies invasif, ikan sapu-sapu berkembang biak sangat cepat dan hampir tidak memiliki pemangsa alami. Akibatnya mereka mendominasi perairan dan menggeser ikan-ikan lokal yang penting bagi keseimbangan alam. Di banyak daerah, ikan ini tidak dikonsumsi karena dagingnya sering mengandung logam berat. Kebiasaannya memakan kotoran dan hidup di perairan tercemar, membuatnya berisiko membahayakan kesehatan manusia. Sebagian orang bahkan sengaja menangkapnya untuk dikubur di tanah, sementara sebagian lainnya menjadikannya pakan hewan. Namun berbagai upaya ini tetap tidak mampu mengendalikan populasinya. Lebih parah lagi, ikan sapu-sapu memakan telur dan larva ikan lain, serta merusak dasar sungai ketika mencari makanan. Inilah alasan mengapa ikan sapu-sapu dianggap ancaman serius bagi keberlanjutan lingkungan perairan. Banyak orang heran kenapa ikan sapu-sapu ini kelihatan ajaib. Sudah dijemur sampai kering seperti ikan asin, disiram sedikit air, tiba-tiba hidup lagi. Padahal itu bukan bangkit dari kematian. Dia cuma ahli pura-pura mati. Saat keluar dari air, tubuhnya otomatis masuk ke mode hibernasi. Tetap jantung dan metabolisme ditekan serendah mungkin. Hanya mempertahankan fungsi hidup paling dasar. Begitu kena air lagi, efeknya seperti tombol power ditekan, langsung aktif dan bergerak. Yang lebih gila, ikan ini tidak cuma bernapas lewat insang. Dia juga bisa menyerap oksigen lewat ususnya. Ikan lain mungkin cuma tahan beberapa menit di luar air, tapi ikan ini bisa bertahan di bawah terik matahari hingga sekitar 60-80 jam, tergantung kondisi kelembapan. Bahkan saat tubuhnya terlihat sangat kering, begitu kena air, dia masih bisa hidup kembali. Ironisnya, ketahanan hidup luar biasa ini justru membuatnya jadi musuh besar ekosistem. Awalnya manusia mengira ikan ini berguna untuk membersihkan alga dan sisa kotoran, lalu membawanya ke berbagai wilayah Asia. Tapi kenyataannya, dia bukan pemakan alga saja. Telur ikan, larva, bangkai, bahkan pakan ternak semuanya dilahap tanpa pandang bulu. Masalahnya tidak berhenti di situ. Ikan ini berkembang biak sangat cepat. Sekali bertelur bisa ribuan butir, dan dalam setahun bisa beberapa kali. Banyak peternak ikan justru lebih takut ikan ini masuk ke kolam dibandingkan badai atau banjir. Begitu masuk, ikan lain hampir tak punya peluang hidup. Telurnya habis dimakan, pakannya direbut, dan populasinya langsung meledak. Bahkan mengeringkan kolam pun belum tentu efektif. Ikan ini bisa menggali lumpur, bersembunyi dalam kondisi lembab, lalu muncul kembali begitu air datang. Sekali masuk, dia bisa menguasai kolam lagi dari awal. Kalau sampai orang Tiongkok pun nggak mau makan ikan ini, berarti memang ada masalah serius. Inilah ikan sapu-sapu, salah satu ikan yang paling dibenci di dunia perairan. Ikan ini bukan cuma jadi masalah di Indonesia. Di banyak negara, sapu-sapu dianggap hama perusak ekosistem, dan bahkan diburu untuk dimusnahkan. Asalnya dari sungai Amazon. Dia makan apa saja, alga, lumpur, kotoran, sisa organik. Sekilas kelihatan berguna, tapi di balik itu, dia terlalu tangguh. Ikan ini berkembang biak cepat, bisa hidup di air tercemar, dan sisiknya keras, hampir nggak punya predator alami. Yang paling parah, dia memakan telur ikan lokal. Pelan-pelan bikin populasi asli menghilang. Terus, kenapa nggak dimakan saja? Dagingnya alot, bau lumpur, penuh parasit, dan berisiko mengandung logam berat. Makanya, kalau ikan ini tertangkap, nggak boleh dilepas lagi. Di banyak tempat, satu-satunya cara adalah ditinggalkan atau dijemur sampai mati. Di Indonesia, ikan ini seringkali dianggap sebagai hama dan cenderung dibuang. Keberadaannya di sungai dan saluran air justru dianggap mengganggu. Namun, ceritanya berbeda di Amerika Latin, khususnya di wilayah sekitar sungai Amazon, Brasil Utara. Ikan sapu-sapu yang memiliki nama Latin Hippostomus plecostomus ini justru menjadi salah satu bahan makanan olahan favorit masyarakat setempat. Bagi mereka, ikan ini bernilai ekonomi dan sangat mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional. Selain itu, dagingnya yang kaya protein diolah menjadi berbagai hidangan, mulai dari sup, digoreng, hingga dipanggang atau dibakar. Ikan ini pun bukan sekadar makanan, melainkan bagian dari budaya makan sehari-hari masyarakat Brasil.